Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nadia Sabrina, Muhammad Rifki Ananda Hasibuan, Sufia Humaira, dan Laura Masyita. Baiklah, pada hari ini kami akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah pemrograman Big Data, yaitu mengenai Practice Project Recommendation Systems Amazon Product Reviews. Nah, adapun yang melatar belakangi dari tugas ini, yaitu seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam era digital, situs web e-commerce seperti Amazon dan Flipkart itu menghadapi jutaan pengguna dengan preferensi yang beragam. Nah, untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan, mereka memanfaatkan model rekomendasi yang mampu memberikan saran produk secara personal dan juga relevan. Nah, salah satu metode yang digunakan adalah penyaringan kolaboratif antar item yang dapat memproses kumpulan data besar dan menghasilkan rekomendasi berkualitas tinggi secara real time. Nah, sistem ini menjadi fondasi penting dalam membantu pengguna untuk menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, adapun tahapan yang dilakukan, yang pertama yaitu menginstal dan juga mengimport library yang diperlukan. Nah, selanjutnya kita akan melihat kumpulan dari data yang digunakan, di mana pada tugas ini dataset yang digunakan yaitu mengenai dataset Amazon yang berisi atribut seperti user ID, product ID, rating, dan juga timestamp. Nah, selanjutnya kita akan melihat informasi dari data yang kita gunakan, di mana dari gambar yang telah saya tampilkan pada layar, dapat diketahui bahwasanya dataset yang kita gunakan itu berisi 7.824.482 observasi dan 4 kolom, di mana kolom timestamp itu memiliki tipe data integer, di mana pada tugas ini kolom tersebut tidak digunakan, sehingga kolom tersebut dihapus. Nah, selanjutnya kita akan melihat ke questions pertama, yaitu mengenai eksplorasi dataset. Nah, untuk yang pertama, soal yang pertama itu diminta untuk mencetak 5 baris terbatas dari dataset. Mungkin dapat dilihat dari gambar pertama. Kemudian untuk soal kedua, itu jelaskan sebaran nilai rating. Nah, dapat dilihat dari grafik yang telah ditampilkan pada layar, di mana grafik tersebut merupakan grafik dari distribusi dari rating. Nah, dapat dilihat dari grafik tersebut, rating 5 itu memiliki jumlah terbanyak, yaitu lebih dari 4 juta ulasan. Kemudian rating 4 juga cukup banyak, namun jauh lebih sedikit dibanding rating 5. Dan sedangkan rating 1 hingga 3 itu jumlahnya jauh lebih rendah dibanding rating tinggi. Nah, selanjutnya, karena dataset yang kita gunakan itu sangat besar, yaitu sekitar 7 jutaan, maka tidak efisien digunakan seluruhnya untuk membangun model. Nah, selain itu, banyak pengguna dan produk dalam dataset ini yang hanya memiliki sedikit rating, sehingga oleh karena itu dipilihlah pengguna dengan minimal 50 rating dan produk dengan minimal 5 rating agar data lebih representatif dan relevan untuk kita analisis. Nah, selanjutnya kita akan melihat, eh, maaf, nah, dari kriteria yang kita ambil, di mana tahap pertama yaitu kita mengambil kriteria yang minimal 50 rating, pengguna dengan minimal 50 rating. Tahap yang pertama itu dilakukan, mungkin dapat dilihat dari gambar yang telah saya tampilkan, yang merupakan gambar sintak untuk memfilter data. Yang pertama itu membuat hitungan jumlah rating tiap pengguna, kemudian menentukan batas minimal jumlah rating, kemudian menghapus pengguna yang tidak memenuhi kriteria, sehingga hasil yang kita dapatkan itu setelah penyaringan itu tersisa sekitar 125.871 baris dengan 3 kolom. Nah, selanjutnya yaitu dengan minimal 5 rating.
Tahap yang dilakukan itu mengambil kolom item, kemudian menghitung beberapa kali tiap produk itu di rating, kemudian menentukan batas minimum rating, kemudian menghapus produk yang kurang dari 5 rating, sehingga hasil akhir yang kita dapatkan itu tersisa 65.290 data dengan 3 kolom. Nah, selanjutnya soal yang ketiga yaitu berapa jumlah total pengguna unik dan item unik. Nah, mungkin dapat dilihat dari gambar, di mana gambar tersebut merupakan hasil yang telah didapatkan, yaitu terdapat 1.540 pengguna unik dan 5.689 item unik dari dataset. Nah, selanjutnya yaitu soal keempat, apakah ada item yang telah berinteraksi lebih dari satu kali oleh pengguna yang sama? Nah, dapat dilihat dari gambar yang merupakan hasil setelah dicari. eh, Yaitu setiap pengguna hanya memberi satu rating per item dan tidak ada item yang dinilai lebih dari satu kali oleh pengguna yang sama. Dan dapat dilihat total interaksinya yaitu sebanyak 65.290 rating. Nah, selanjutnya yaitu item manakah yang paling banyak berinteraksi dalam dataset. Nah, dapat dilihat dari gambar tersebut bahwasanya item yang paling banyak berinteraksi dalam dataset tersebut yaitu item B0088 CJT4U yang memiliki interaksi sebanyak 206 kali. Nah, kemudian sehingga masih ada 1.334 pengguna lagi yang belum berinteraksi dengan item tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melihat distribusi rating untuk item tersebut, di mana dapat dilihat dari grafik tersebut bahwasanya rating 5 itu mendapat jumlah terbanyak dan diikuti oleh rating 4. Sedangkan untuk rating 3, 2, dan 1 itu hanya sedikit pengguna yang memberi rating. Nah, selanjutnya yaitu pengguna mana yang paling banyak berinteraksi dengan item apapun dalam kumpulan data. Dapat dilihat dari gambar, di mana dapat pengguna dengan user ID ADLVFFE4VBT8 itu memiliki jumlah interaksi terbanyak, yaitu sebanyak 295 kali. Itu dengan berbagai item. Yang artinya pengguna ini merupakan pengguna yang paling aktif dalam memberikan rating terhadap produk di dataset. Nah, selanjutnya bagaimana distribusi interaksi pengguna item dalam kumpulan data ini. Nah, dapat dilihat bahwasannya data menunjukkan 1.540 pengguna unik dengan jumlah interaksi yang bervariasi. Kemudian beberapa pengguna itu memberi rating pada puluhan hingga ratusan item. Nah, analisis ini akan membantu memahami tingkat aktivitas pengguna dan menjadi dasar dalam sistem rekomendasi. Nah, selanjutnya kita akan melihat distribusi interaksi pengguna, mungkin dapat dilihat dari histogram yang telah ditampilkan, dan dapat diketahui bahwasannya sebagian besar itu pengguna hanya berinteraksi dengan kurang dari 50 item, dan distribusi condong ke kanan yang artinya hanya sedikit pengguna yang sangat aktif dan memberikan banyak rating. Nah, pola ini umum dalam data rekomendasi, di mana sebagian kecil pengguna itu berperan besar dalam aktivitas sistem. Nah, selanjutnya yaitu questions kedua, yaitu mengenai membuat sistem rekomendasi berbasis peringkat. Nah, model yang pertama yang digunakan dalam tugas ini yaitu sistem rekomendasi berbasis peringkat, di mana sistem rekomendasi berbasis peringkat ini akan memberikan saran berdasarkan item terpopuler. Nah, sistem ini berguna saat menghadapi masalah cold start, yaitu ketika ada pengguna baru tanpa riwayat interaksi sehingga rekomendasi diberikan dari item yang paling populer. Nah, untuk membangun sistem ini, kami mengambil rata-rata semua peringkat yang diberikan pada setiap item, lalu memeringkatkannya berdasarkan peringkat rata-ratanya. Nah, mungkin dapat dilihat dari gambar sintak yang telah kami terapkan pada PPT. Di mana tahapan yang dilakukan yaitu pertama mengubah kolom rating menjadi tipe data numerik, kemudian mengelompokkan data berdasarkan item ID, lalu menghitung rata-rata rating untuk setiap item, kemudian menghitung jumlah rating yang diterima oleh tiap item tersebut, dan kemudian membuat data frame baru bernama final rating yang berisi 2 kolom.
Nah, mungkin dapat dilihat data frame baru di mana yang terdapat dua kolom, yaitu average rating dan rating count. Nah, selanjutnya rekomendasi item teratas berdasarkan peringkat. Fungsi ini dibuat untuk menentukan item terbaik berdasarkan peringkat rata-rata. Nah, pada tahap ini diberlakukan ambang batas interaksi minimum agar hanya item dengan jumlah penilaian cukup banyak yang mempertimbangkan sehingga hasilnya itu lebih akurat. Nah, kemudian proses yang dilakukan yaitu menyaring item dengan jumlah interaksi di atas batas minimum, kemudian mengurutkan item berdasarkan nilai rata-rata rating dari tertinggi ke terendah. Kemudian mengambil N item teratas untuk direkomendasikan. Nah, misalnya kita ingin merekomendasikan 5 item teratas dengan minimal 50 interaksi berdasarkan popularitas. Nah, gambar tersebut menampilkan hasil rekomendasi 5 item teratas. Di mana mungkin dapat dilihat item apa saja. Sehingga pendekatan ini disebut sebagai sistem rekomendasi berbasis peringkat, di mana item yang paling sering dinilai tinggi dan banyak diinteraksikan dianggap paling populer dan disukai oleh pengguna. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sufia Humaira. Kepada Sufia Humaira, dipersilakan. Hmm, Baik, untuk selanjutnya question 3, membuat sistem rekomendasi berbasis penyaringan kolaboratif. Sistem rekomendasi berbasis penyaringan kolaboratif adalah metode yang memberikan rekomendasi kepada pengguna berdasarkan kesamaan preferensi atau perilaku pengguna lain. Artinya, sistem memprediksi apa yang mungkin disukai seseorang dengan melihat pengguna lain yang memiliki selera serupa. Mengimpor label encoder dari sklearn, yaitu untuk mengubah label kategori seperti nama pengguna atau ID produk menjadi angka. Mengubah kolom user ID dan item ID dari teks menjadi angka unik. Menambahkan kembali kolom rating ke data frame baru DF karena sebelumnya hanya dua kolom user ID dan item ID yang diubah. Next. Uh, Selanjutnya, mengimpor kelas reader dari library surprise yang digunakan untuk menentukan skala nilai rating dalam dataset. Membuat objek reader dengan skala rating dari 0 sampai 5. Artinya nilai rating pengguna terhadap item diharapkan berada dalam rentang tersebut, misalnya 1 sampai 5 bintang. Selanjutnya, membuat dataset dari data frame yang berisi 3 kolom utama, yaitu user ID, item ID, dan rating. Selanjutnya, memisahkan data menjadi dua bagian. Train set 30% digunakan untuk melatih model, test set 70% digunakan untuk menguji performa model. Parameter random state 42 digunakan agar hasil pembagian data selalu sama di setiap kali yang dijalankan. Next. Membangun dan mengevaluasi sistem rekomendasi berbasis user-based kolaboratif filtering menggunakan algoritma KNN. Mendefinisikan parameter kesamaan similarity yang digunakan untuk algoritma KNN. Cosine menggunakan cosine similarity untuk menghitung kesamaan antar pengguna. User-based true berarti model akan membandingkan kesamaan antar pengguna, bukan antar item. Jadi, sistem akan direkomendasikan item berdasarkan pengguna yang memiliki polarity mirip. Membuat objek algoritma KNN basic dengan pengaturan kesamaan di atas. Verbose sama dengan false hanya berarti agar hasil proses tidak menampilkan log terlalu banyak di output. Melatih fit model KNN menggunakan data train set. Di sini sistem belajar tentang pola kesamaan antar pengguna berdasarkan data rating. Menguji model menggunakan test set dan menghasilkan prediksi rating untuk pasangan pengguna item yang belum pernah dinilai sebelumnya. Menghitung nilai RMSE untuk mengukur akurasi
prediksi model. Next. Berapa RMSE untuk sistem rekomendasi penyaringan kolaboratif berbasis pengguna dasar? Seperti dapat kita lihat, model dasar di atas model dasar ini memiliki RMSE sama dengan 1,5 pada set pengujian. Kami akan mencoba meningkatkan angka ini nanti dengan menggunakan penyetelan grid search CV pada hiperparameter yang berbeda dari algoritma ini. Seperti yang dapat kita lihat, peringkat aktual untuk pasangan penggunaan item ini adalah 4 dan peringkat yang diprediksi adalah 4,29 oleh model dasar berbasis kesamaan ini. Next. Di bawah ini kami memprediksi peringkat untuk user ID sama dengan 0 yang sama, tetapi untuk item yang belum pernah berinteraksi dengan pengguna ini sebelumnya, yaitu item ID sama dengan 100, seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Seperti dapat kita lihat, estimasi peringkat untuk pasangan pengguna item ini adalah 4,0 berdasarkan model dasar berbasis kesamaan ini. Next. Lakukan penyetelan hiperparameter untuk sistem rekomendasi penyaringan kolaboratif berbasis pengguna dasar dan temukan RMSE untuk sistem rekomendasi penyaringan kolaboratif berbasis pengguna yang disetel. K sama dengan jumlah neighbors yang dipertimbangkan, min K jumlah minimum tetangga yang dibutuhkan agar prediksi valid. Sim option, jenis ukuran kesamaan yang digunakan, MSD atau cosine, dan berbasis pengguna user base sama dengan true. Melakukan threefold cross validation untuk menguji semua kombinasi parameter di atas dan mencari nilai RMSE dan MAE terbaik. Best score, nilai RMSE terkecil atau terbaik dari semua kombinasi parameter. Best param, kombinasi parameter yang menghasilkan RMSE terbaik tersebut. Next. Di bawah ini kami menganalisis metrik evaluasi RMSE dan MAE di setiap pemisahan untuk menganalisis dampak setiap nilai hiperparameter. Mengonversi hasil grid search menjadi table data frame untuk menampilkan 5 baris pertamanya untuk dilihat. Kita dapat melihat dari atas bahwa setelah penyetelan hiperparameter, RMSE untuk set uji telah berkurang menjadi 0,98 dari 1,05. Kita dapat mengatakan bahwa kita telah mampu meningkatkan model setelah penyetelan hiperparameter. Next. Berapakah peringkat yang diprediksi untuk pengguna program user ID sama dengan 0 dan untuk item ID 3906 dan item ID 100 menggunakan penyaringan kolaboratif berbasis pengguna yang disesuaikan. Sekarang mari kita prediksi peringkat untuk pengguna dengan user ID 0 dan item ID 3906 dengan model yang dioptimalkan seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Kode tersebut berusaha memprediksi rating pengguna 0 untuk item 3906. Model memperkirakan rating sekitar 4,92, namun memberi peringatan bahwa prediksi tidak dapat dipercaya sepenuhnya karena not enough neighbors, terlalu sedikit pengguna mirip yang dapat dijadikan acuan. Next. Jika kita membandingkan peringkat prediksi atas, kita dapat melihat peringkat prediksi model dasar sebesar 4,29, sementara model yang dioptimalkan memprediksi peringkat sebesar 4,29. Di bawah ini kami memprediksi peringkat untuk user ID 0 yang sama, tetapi untuk item yang belum pernah diinteraksikan oleh pengguna ini sebelumnya, itu item ID sama dengan 100 dengan menggunakan model yang dioptimalkan seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Model mencoba memperkirakan beberapa rating yang kemungkinan akan diberikan user 0 terhadap item 100. Namun karena pengguna 0 tidak memiliki cukup tetangga yang mirip
item 100 jarang diberi rating oleh pengguna lain. Maka model memberikan estimasi EST sama dengan 4,29 tetapi tidak yakin terhadap hasilnya. Ditandai dengan worst impossible true, reason sama dengan not enough neighbors. Artinya, model masih bisa menghasilkan prediksi numerik tetapi hasil kurang dapat dipercaya karena data pendukungnya lemah. Next. Mengidentifikasi pengguna yang mirip dengan pengguna tertentu. Kita juga dapat menemukan pengguna yang mirip dengan pengguna tertentu atau tetangga terdekatnya berdasarkan algoritma KNN basic ini. Bahwa ini kita dapat menemukan 5 pengguna yang mirip dengan user ID sama dengan 0 berdasarkan metrik jarak MSD. Get neighbors K sama dengan 5 mengambil 5 pengguna paling mirip dengan pengguna user ID sama dengan 0. Output 7, 12, 14, 23, 47 adalah ID pengguna lain ya yang paling mirip dengan user 0 berdasarkan ukuran kesamaan similarity yang digunakan. Next. Menerapkan algoritma rekomendasi berdasarkan model KNN basic yang dioptimalkan. Fungsi kode di samping data dikumpulkan kumpulan data peringkat user ID pengguna yang kami gunakan sebagai data rekomendasi. Top _n jumlah item yang ingin kami rekomendasikan. Algo sama dengan algoritma yang ingin kami gunakan untuk memprediksi peringkat. Fungsi get recommendation membuat daftar item yang belum pernah di-rating oleh pengguna tertentu. Memprediksi ratingnya menggunakan model rekomendasi. Lalu mengembalikan top n item dengan rating prediksi tertinggi. Lalu menghasilkan 5 rekomendasi item terbaik untuk pengguna user ID sama dengan 4. Menggunakan model user-user kolaboratif filtering menghasilkan 5 rekomendasi item terbaik untuk pengguna user ID 4. Next. Prediksi 5 item teratas untuk user ID sama dengan 4 dengan rekomendasi sistem kesamaan. Next. Sistem rekomendasi penyaringan kolaboratif berbasis item model 3. Name atau cosine menggunakan cosine similarity untuk menghitung kemiripan antara item. User base false artinya ini adalah item based collaboration filtering bukan user base KKN basic dari pustaka Surprise digunakan untuk membangun model berbasis kesamaan similarity based model. Algo KKNN item fit train set. Model dilatih menggunakan data pelatihan, yaitu data interaksi pengguna item yang sudah diketahui. Prediction algo KNN item, sistem memprediksi rating yang belum diketahui dari data uji. Akurasi RMSE digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik prediksi model dibandingkan dengan rating aktual. Kesimpulan singkat model di atas adalah sistem rekomendasi penyaringan kolaboratif berbasis item based collaborative filtering menggunakan cosine similarity untuk mengukur kesamaan antara item dan KNN basic sebagai algoritma dasarnya. Hasil evaluasi model menunjukkan RMSE sebesar 1,0 yang menunjukkan performa prediksi yang cukup baik. Next. Berapa RMSE untuk sistem rekomendasi penyaringan kolaboratif berbasis item dasar? Seperti dapat kita lihat di atas, model dasar ini memiliki RMSE 1,06 pada set pengujian. Kami akan mencoba meningkatkan angka ini menjadi nanti dengan menggunakan penyetelan GERT search CV pada hiperparameter yang berbeda dari algoritma ini. Seperti yang bisa kita lihat, peringkat aktual untuk pasangan pengguna item ini adalah 4 dan peringkat yang diprediksi adalah 4,29 oleh model dasar berbasis kesamaan ini. Mari kita prediksi peringkat untuk user ID sama dengan 0 yang sama, tetapi untuk item ID yang belum pernah interaksikan
oleh pengguna ini sebelumnya, yaitu item ID sama dengan 222607. Seperti yang dapat kita lihat, estimasi peringkat untuk pasangan pengguna item ini adalah 5,0 berdasarkan model dasar berbasis kesamaan. Next. Lakukan penyetelan hiperparameter untuk sistem rekomendasi penyaringan kolaboratif berbasis item dasar dan temukan RMSE untuk sistem rekomendasi penyaringan kolaboratif berbasis item yang disetel. 4.3. Setelah pencarian GERD selesai, kita bisa mendapatkan nilai optimal untuk setiap hiperparameter seperti yang ditunjukkan di atas. Di bawah ini kami menganalisis metrik evolusi RMSE dan MAE di setiap pemisahan untuk menganalisis dampak setiap nilai hiperparameter. Next, kita dapat melihat dari atas bahwa setelah penyetelan hiperparameter, MRSE untuk set uji telah berkurang menjadi 0,98 dari 1,0. Kita dapat mengatakan bahwa kita telah mampu meningkatkan model setelah penyetelan hiperparameter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rifki. Oke, question 6. Hitung precision dan recall untuk masing-masing dari 6 model pada K sama dengan 5 dan K sama dengan 10. Hal ini berarti ada 6 kali 2 sama dengan 12 nilai numerik. Next. Di bagian ini, kami menghitung nilai precision dan recall untuk 6 model berbeda. Masing-masing diuji pada K sama dengan 5 dan K sama dengan 10. Dari hasilnya, semua model punya nilai precision dan recall yang cukup tinggi dan stabil. Tapi kalau kita perhatikan, ketika nilai K meningkat dari 5 ke 10, sebagian besar model mengalami sedikit penurunan di precision, tapi recall-nya justru naik. Artinya apa? Ini menunjukkan adanya trade-off antara keduanya. Makin besarkah sistem merekomendasikan lebih banyak item atau recall naik, tapi ketepatannya sedikit menurun atau precision-nya turun. Nah, model SVD kelihatan paling stabil karena precision dan recall-nya relatif seimbang di kedua nilai K. Next. Secara umum, metode kolaboratif filtering, baik yang user-based maupun item-based, menunjukkan performa bagus. Tapi kalau dilihat model SVD yang berbasis matrix factorization justru lebih konsisten. Hal ini dikarenakan SVD mempertimbangkan pola laten, bukan hanya kesamaan eksplisit antara user atau item. Next. Iya, Jin juga kan? Kalau kita bandingkan dua model dasar, yaitu user-based dan item-based, hasilnya hampir sama. RMSI juga beda tipis. User-based 1,005 dan item-based 1,06. Artinya, kedua pendekatan ini mempunyai prediksi yang mirip sebelum dilakukan tanning. Untuk model dasar versus model yang sudah ditanning, setelah parameter ditanning, performanya naik. Standar kolaboratif filtering menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan baseline.
Yang paling bagus adalah user planet model dengan RMSI sekitar 0,9887. Hal ini menunjukkan signifikan akuransi yang cukup signifikan. Next. Question 7.3. Collaborative filtering versus matrix factorization. Nah, di sini kami membandingkan dua pendekatan utama, collaborative filtering dan matrix factorization. Collaborative filtering mencari kesamaan antara user atau item, sedangkan matrix factorization menguraikan data rating ke dalam dua matriks berdimensi rendah untuk menangkap faktor laten, seperti preferensi tersembunyi lain. Hasilnya, matriks factorization lebih baik. RMSI-nya lebih kecil, 0,92 dibanding CF-nya sekitar 1,00. Dan precision recall-nya juga lebih tinggi karena bisa mengenali pola yang tidak terlihat langsung. Next. 7,4. Peningkatan dan alasan. Dari hasil tanding dan perbandingan, kita bisa simpulkan bahwa model memang meningkat. Matrix factorization lebih akurat karena dia tidak cuma melihat kesamaan eksplisit antara user dan item, tapi juga hubungan implisit lewat faktor laten. Walau peningkatannya tidak besar, tuning SVD tetap membantu menurunkan RMSI dan membuat hasil lebih stabil. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kami pada hari ini. Apabila ada kekurangan, harap dimaklumi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.